Halo guys, kembali lagi. Perkenalkan kami dari kelompok ekonomi. Kami akan membahas lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Chris Wesiko, Claris Artalita, Kalista Nindya, dan Metu Steven. Selamat menyaksikan. Ciao. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah bank, OJK, dan industri keuangan non-bank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Kalista. Silakan. Kalian pasti tidak asing ya dengan kata-kata bank pada kehidupan sehari-hari. Tapi, apakah kalian tahu apa itu bank? Tujuan bank, fungsi bank, jenis-jenis bank, dan produk layanan bank? Jika kalian belum mengetahuinya, yuk simak videonya. Jadi, apa itu bank? Bank dikenal sebagai lembaga keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang dan meminjamkan uang. Tujuan utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat banyak. Setelah kalian mengetahui apa itu bank dan tujuan bank, yuk kita lanjut ke jenis-jenis bank. Ada berapa banyak sih jenis bank di Indonesia? Jenis-jenis bank dikategorikan menjadi dua. Pertama, berdasarkan fungsinya. Jenis bank berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 macam, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Lalu yang kedua, ada berdasarkan kepemilikan. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikan terdiri dari bank pemerintah, bank swasta, bank asing, dan bank campuran. Selain jenis-jenis bank, ada juga nih jenis-jenis produk layanan bank. Yang pertama ada tabungan, yang kedua ada kredit, yang ketiga ada deposito, yang keempat ada giro, yang kelima ada layanan jasa, yang keenam ada bank card. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu bank? Kita lanjut yuk. Apa itu OJK? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan. Pengawasan sektor jasa keuangan mulai dari pasar modal hingga perbankan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Kedudukan OJK diorientasikan dengan tujuan meningkatkan dan memelihara kepercayaan di publik bidang jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, dan meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Buat yang nanya nih, apa itu industri keuangan non-bank? Industri keuangan non-bank adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkan untuk kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Kedua, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Yang ketiga, memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Pastinya lembaga keuangan non-bank juga memiliki kelebihan dan kekurangan.
Mari kita bahas ke kelebihan terlebih dahulu. Kelebihannya, industri non-bank memiliki beberapa kelebihan. Pertama, syarat untuk memperoleh pinjaman menjadi lebih ringan. Kedua, proses pencairan dana lebih cepat dan lebih mudah. Yang terakhir, pengajuan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi atau website yang tertera. Kita lanjut ke kekurangannya. Pertama, terdapat biaya tambahan. Yang kedua, keamanan tidak sekuat bank. Dan terakhir, plafon pinjaman biasanya lebih kecil dari bank. Industri keuangan non-bank dibagi lagi menjadi 4. Nomor 1 adalah pasar modal. Pasar modal termasuk ke dalam industri keuangan non-bank karena dijalankan oleh lembaga non-perbankan dan berfungsi sebagai tempat jual beli surat berharga, serta berbagai instrumen investasi seperti obligasi maupun saham. Lanjut, nomor 2 ada perusahaan asuransi. Lembaga ini menjalankan usaha berupa pertanggungjawaban berbagai risiko yang mengancam seseorang. Lanjut, nomor 3 ada perusahaan dana pensiun. Simpel dan singkat saja, perusahaan ini memberikan layanan jaminan hari tua melalui pemotongan gaji pegawai. Yang keempat adalah lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro adalah badan yang didirikan khusus untuk mendukung pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, terutama pemilik badan usaha kecil atau yang sering kita sebut sendiri adalah UMKM. Selain keempat hal tersebut, di dalam keindustri keuangan non-bank ada yang disebut dengan IKNB syariah dan finansial teknologi. Untuk IKNB syariah sendiri merupakan bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum kegiatannya tidak jauh beda dengan IKNB konvensional, namun mempunyai beberapa karakteristik khusus dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Untuk finansial teknologi dapat diartikan sebagai sebuah teknologi keuangan yang merupakan inovasi pengembangan di bidang finansial sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan memudahkan. Finansial teknologi sendiri dikembangkan karena adanya tuntutan perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi penggunaan berbasis teknologi. Dengan hadirnya finansial teknologi, permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti transaksi jual beli, tidak sempat pergi ke bank atau ATM untuk mengambil uang atau mentransfer uang, dan lainnya dapat diminimalisir. Lalu ada beberapa jenis dari finansial teknologi. Yang pertama ada peer-to-peer lending service, yang kedua ada crowdfunding, yang ketiga ada electronic wallet atau dompet digital. Contohnya seperti Dana, OVO, PayLater, dan lain-lain. Yang keempat ada payment gateway, yang kelima ada investasi. Lalu ada bank digital.